Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan nama saya Dorothea Anut, biasa dipanggil Atik. Saya dari Agroteknologi 6, Fakultas Pertanian dengan NIM 2204060019. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma atau aturan dan sanksi-sanksi. Fungsi hukum yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Legitimasi yang dimaksud adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang sudah diberikan kewenangan. Yang kedua, sarana pembentuk masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang ketiga, hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Yang dimaksud adalah melindungi kepentingan dan juga hak manusia. Dan disinilah hukum berfungsi untuk memegang kepentingan yang dimiliki setiap manusia yang ada, sebagaimana hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, memberi kepastian hukum bagi warga negara. Dikarenakan adanya hukum, maka hal itu kemudian akan membuat warga negara percaya bahwa hak dan kewajibannya terlindungi. Yang ketiga, membuat ketertiban dan juga keteraturan masyarakat. Hukum memiliki makna sebagai bentuk lain dari sebuah nilai, naluri, adat, perasaan, kebiasaan, kesadaran, dan juga sebuah bentuk dari sikap dan perilaku yang dimiliki. Sehingga, apabila seorang manusia mematuhi adanya hukum, maka akan tercipta sebuah ketertiban dan juga keteraturan yang ada di masyarakat. Penegakan hukum. Yang pertama, polisi yang bertugas sebagai penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, jaksa yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Yang ketiga, advokat atau pengacara memberi bantuan hukum. Tujuan hukum. Yang pertama, melindungi hak manusia. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang apapun. Yang ketiga, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang keempat, menjaga agar tidak terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Yang kelima, menciptakan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya tentang prinsip hukum. Terdiri atas 3, yang pertama supremasi hukum, yang kedua kesetaraan di hadapan hukum, yang dimaksud adalah setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak adanya pengecualian. Yang ketiga, penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Berikutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses diperlakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh penegakan hukum. Yang pertama, pengadilan memberikan vonis yang tepat kepada pelaku kejahatan. Yang kedua, pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus. Yang berikutnya tentang permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, integritas aparat penegakan hukum. Yang kedua, produk hukum. Yang ketiga, tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, pelecehan, dan sebagainya. Baik, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.